Di balik gemerlap kota Hong Kong dengan gedung pencakar langit yang megah dan pelabuhan yang sibuk, ada sebuah kisah yang jarang diungkap. Kisah tentang bagaimana Islam hadir, bertahan, dan berkembang di tengah dinamika politik, sosial, dan ekonomi wilayah ini. Hari ini, kita tidak hanya akan menelusuri jejak-jejak Islam di Hong Kong, tetapi juga menggali bagaimana kebebasan beragama diatur dalam konstitusinya, bagaimana sistem politiknya mempengaruhi keberagaman, dan apa yang menjadikan Hong Kong unik dari pusat perjudian hingga tempat peradaban multikultural bertemu. Hong Kong sebelum dikenal sebagai pusat keuangan dunia adalah wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat nelayan sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di wilayah ini sejak zaman Neolitikum. Pada abad ketiga sebelum Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari dinasti Qin, dinasti yang pertama kali menyatukan Tiongkok. Kala itu, Hong Kong bukanlah pusat perdagangan besar, tetapi lebih dikenal sebagai daerah pesisir strategis yang digunakan untuk pertahanan dan jalur perdagangan kecil. Masuknya budaya Tiongkok semakin kuat pada dinasti Tang 618 hingga 907 Masehi dan dinasti Song 960 hingga 1279 Masehi. Hong Kong mulai berperan dalam jalur perdagangan maritim menghubungkan Cina daratan dengan wilayah Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Wilayah ini memiliki teluk-teluk alami yang menjadi tempat peristirahatan kapal-kapal pedagang. Pada masa dinasti Song, Hong Kong bahkan menjadi tempat perlindungan bagi banyak pejabat kerajaan yang melarikan diri dari serangan Mongol. Pada masa dinasti Ming 1368 hingga 1644, Hong Kong menjadi bagian dari kebijakan maritim yang ketat, di mana perdagangan luar negeri dibatasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Namun, pada masa dinasti Qing 1644 hingga 1911, pelabuhan Hong Kong kembali menjadi aktif, terutama setelah pembukaan jalur perdagangan dengan bangsa Eropa di abad ke-16 dan ke-17. Wilayah ini menjadi salah satu pelabuhan strategis untuk kapal dagang Portugis, Inggris, dan Belanda. Pada awal abad ke-19, Inggris semakin tertarik dengan wilayah ini karena letaknya yang strategis untuk perdagangan opium. Barang ini diimpor dari India ke Cina. Meski ditentang keras oleh pemerintah dinasti Qing, konflik terkait perdagangan opium inilah yang kemudian memicu Perang Candu Pertama 1839 hingga 1842. Setelah kekalahan dinasti Qing dalam Perang Candu Pertama, Hong Kong diserahkan kepada Inggris melalui perjanjian Nanking pada tahun 1842. Inggris mengubah Hong Kong menjadi koloni, membangun pelabuhan modern, infrastruktur, dan menjadikannya pusat perdagangan internasional. Pada tahun 1860, setelah Perang Candu Kedua, wilayah Kowloon dan Stone Cuters Island juga diserahkan kepada Inggris melalui konvensi Beijing. Inggris tidak hanya mengembangkan pelabuhan dan kawasan bisnis, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai komunitas internasional untuk menetap di Hong Kong, termasuk para pedagang muslim dari India dan Asia Tenggara. Namun, yang paling signifikan adalah Konvensi Sewa Baru 1898, di mana Inggris mendapatkan hak sewa selama 99 tahun untuk mengelola area yang lebih luas, yang dikenal sebagai New Territories. Dengan ini, Hong Kong berkembang pesat menjadi pusat perdagangan regional. Selama Perang Dunia II, Hong Kong jatuh ke tangan Jepang setelah pertempuran Hong Kong pada Desember 1941. Pendudukan Jepang membawa kesengsaraan besar bagi penduduk setempat, termasuk kekurangan pangan, inflasi, dan kekerasan. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Inggris kembali menguasai Hong Kong dan mulai membangun kembali kota tersebut. Era pasca perang menjadi awal transformasi Hong Kong dari pelabuhan perdagangan menjadi pusat industri. Gelombang besar migrasi dari Cina daratan, terutama setelah kemenangan Partai Komunis Cina pada tahun 1949, membawa tenaga kerja murah dan keterampilan yang membantu Hong Kong menjadi pusat manufaktur global. Barang-barang seperti tekstil, elektronik, dan mainan menjadi andalan ekonomi kota ini. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Hong Kong mulai beralih dari industri manufaktur ke sektor jasa keuangan. Kota ini menarik investasi besar dari seluruh dunia berkat statusnya sebagai zona perdagangan bebas dan kebijakan pemerintah Inggris yang pro-bisnis. Momen paling bersejarah dalam sejarah modern Hong Kong adalah serah terima wilayah ini dari Inggris kepada Cina pada 1 Juli 1997.
Proses ini diatur oleh Deklarasi Bersama Inggris-Cina 1984 yang mencakup konsep satu negara dua sistem. Melalui konsep ini, Hong Kong diizinkan mempertahankan otonomi yang tinggi, termasuk dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosialnya selama 50 tahun hingga 2047. Meskipun Hong Kong memiliki sistem yang berbeda dari Cina daratan, ketegangan politik terus muncul, terutama terkait kebebasan berbicara dan demokrasi. Protes besar seperti Revolusi Payung 2014 dan protes ekstradisi 2019 mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat Hong Kong terhadap kontrol Beijing yang semakin meningkat. Selama masa kolonial, Inggris membawa pengaruh besar terhadap gaya hidup, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Hong Kong. Kota ini menjadi tempat pertempuran budaya timur dan barat. Salah satu warisan kolonial yang paling menonjol adalah kebijakan liberal terhadap perjudian dan prostitusi. Kedua aktivitas ini dianggap sebagai sektor ekonomi informal yang mampu mendukung perekonomian masyarakat kelas bawah. Selain itu, Inggris juga memperkenalkan sistem hukum berbasis common law yang berbeda dari sistem hukum di Cina daratan. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjamin kebebasan individu dan keberagaman agama di Hong Kong. Hong Kong dikenal dengan kehidupan sosialnya yang dinamis. Dari gemerlap kehidupan malam hingga kebebasan berekspresi, kota ini menjadi magnet bagi berbagai budaya dan kebiasaan. Namun, di balik kebebasan tersebut, ada tantangan sosial yang dihadapi seperti perjudian, prostitusi, dan konsumerisme ekstrim. Sebagai pusat perjudian Asia, banyak kebiasaan ini berkembang dari pengaruh budaya kolonial Inggris yang membawa liberalisasi gaya hidup ke wilayah ini. Secara politik, Hong Kong memiliki sistem pemerintahan semi-demokratis. Kepala eksekutif dipilih oleh komite yang mayoritasnya pro-Beijing, sementara dewan legislatifnya sebagian besar diisi oleh wakil dari berbagai partai politik dan kelompok independen. Dalam konteks ini, umat Islam, meskipun minoritas, tetap memiliki ruang untuk berorganisasi dan menjalankan kegiatan keagamaan. Hong Kong, dengan statusnya sebagai pusat perdagangan global, telah menjadi rumah bagi komunitas beragam agama sejak zaman kolonial. Di kota ini, agama menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya masyarakatnya. Menurut data terbaru, populasi beragama di Hong Kong mencerminkan keberagaman yang unik. 1. Buddha dan Taoisme 43%. Mayoritas penduduk Hong Kong menganut Buddha dan Taoisme atau campuran keduanya. Tradisi ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti ritual keagamaan di rumah, festival seperti Qingming dan festival hantu lapar, serta keberadaan kuil-kuil besar seperti Polin Monastery di Pulau Lantau dan Manmo Temple di Saungwan. 2. Kristen 11%. Agama Kristen yang diperkenalkan oleh misionaris Eropa pada abad ke-19 kini memiliki komunitas besar di Hong Kong. Gereja-gereja seperti Santo John's Cathedral dan Santo Andrews Church tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya kota ini. Komunitas Kristen aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pengelolaan sekolah dan rumah sakit. Ketiga, Islam 4,6%. Meski minoritas, komunitas Muslim memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Hong Kong. Komunitas ini terdiri dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Muslim Hui dari Cina daratan, imigran India dan Pakistan, serta pekerja migran dari Indonesia. 4. Hindu, Sikh, dan agama lainnya 2%. Agama-agama seperti Hindu dan Sikh dibawa oleh imigran dari Asia Selatan selama masa kolonial. Komunitas ini memiliki tempat ibadah seperti kuil Hindu Happy Valley dan Gurdwara Khalsa Diwan. 5. Non-agama atau ateis 40%. Seiring dengan modernisasi dan pengaruh budaya sekuler, banyak penduduk Hong Kong yang mengidentifikasi diri sebagai non-agama atau ateis. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Keberagaman agama di Hong Kong mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya dan perdagangan, di mana berbagai agama dan tradisi hidup berdampingan dengan relatif damai. Islam hadir di Hong Kong seiring dengan masuknya kolonial Inggris pada tahun 1841. Saat itu, Hong Kong menjadi bagian dari jalur perdagangan utama, menarik berbagai komunitas termasuk umat Islam ke kota ini. Jejak Islam di Hong Kong dapat ditelusuri melalui 3 fase penting. Pertama, awal kedatangan Islam abad ke-19. Komunitas Muslim pertama di Hong Kong adalah tentara kolonial Inggris yang berasal dari anak benua India. Mereka datang sebagai bagian dari ekspansi kolonial Inggris.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan mereka, pemerintah Inggris mendirikan Masjid Jamia pada tahun 1849, masjid pertama di Hong Kong yang menjadi pusat kehidupan Muslim di kota ini. Kedua, migrasi Muslim Hui dari Cina Daratan. Pada waktu yang sama, Muslim Hui dari Cina Daratan mulai berimigrasi ke Hong Kong. Mereka adalah komunitas pedagang dan pekerja yang mencari peluang ekonomi baru di wilayah yang sedang berkembang ini. Kehadiran mereka memperkuat komunitas Muslim di Hong Kong, menciptakan budaya Islam yang unik, hasil perpaduan tradisi Cina dan ajaran Islam. Ketiga, perkembangan pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Hong Kong menjadi tujuan imigrasi yang menarik bagi banyak orang, termasuk umat Muslim. Ada beberapa faktor penting dalam perkembangan Islam pada era ini. Pertama, pembangunan masjid tambahan. Selain Masjid Jamia, didirikanlah Masjid Kowloon pada tahun 1896 untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Islam yang terus bertambah. Pada tahun 1981, dibangun Masjid Ammar Wan Chai yang saat ini menjadi salah satu pusat aktivitas komunitas Muslim di Hong Kong. Kedua, kedatangan pekerja migran. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, Hong Kong menarik ribuan pekerja migran dari Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah Muslim. Komunitas ini membawa warna baru bagi kehidupan Islam di kota ini. Dari segi demografi, Hong Kong memiliki populasi sekitar 7,5 juta orang. Sebagian besar adalah etnis Tionghoa yang menganut agama Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Kristen menjadi agama terbesar kedua, sementara Islam adalah salah satu agama minoritas yang cukup berkembang. Terdiri dari berbagai etnis seperti Pakistan, Indonesia, Malaysia, dan warga lokal. Muslim di Hong Kong menikmati kebebasan beribadah. Ada 6 masjid besar di kota ini, termasuk Masjid Kowloon dan Masjid Ammar. Masjid Kowloon and Islamic Center adalah masjid terbesar di Hong Kong yang dapat menampung hingga 3.500 orang. Masjid ini merupakan salah satu landmark Islam paling ikonis di Hong Kong. Selain itu, organisasi Muslim seperti The Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong memainkan peran penting dalam mengelola kebutuhan umat, termasuk sekolah Islam, layanan sosial, dan tempat pemakaman. Namun, kehidupan Muslim di Hong Kong bukan tanpa tantangan. Sebagai minoritas, mereka harus menghadapi stereotip dan adaptasi budaya yang tidak selalu mendukung nilai-nilai Islam, terutama di tengah gaya hidup liberal kota ini. Menurut Dr. Karin Gifford, seorang sejarawan Asia Timur, Islam di Hong Kong adalah contoh unik dari bagaimana agama dapat beradaptasi di wilayah yang didominasi oleh budaya dan agama lain. Sementara itu, sosiolog lokal Prof. Louis Tai Lok mencatat bahwa keberagaman agama di Hong Kong adalah hasil langsung dari pluralisme yang dipupuk selama masa kolonial Inggris. Kebiasaan seperti perjudian dan prostitusi, meskipun tidak sepenuhnya legal, memiliki akar sejarah panjang di Hong Kong. Saat masa kolonial, kebijakan pemerintah Inggris yang permisif terhadap aktivitas ini menciptakan budaya yang masih bertahan hingga kini. Meski begitu, banyak komunitas agama termasuk Islam yang tetap berupaya menjaga nilai-nilai moral di tengah lingkungan yang serba bebas ini. Hong Kong, dengan segala kompleksitasnya, mengajarkan kita tentang arti keberagaman. Di tengah gemerlap duniawi, Islam hadir sebagai oase spiritual yang menawarkan nilai-nilai universal bagi mereka yang mencari kedamaian di kota yang tak pernah tidur ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh tokoh Muslim terkenal Muhammad Iqbal, masa depan sebuah bangsa tergantung pada keyakinannya untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menghargai keberagaman dan memperkuat harmoni dimanapun kita berada. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal dan ada kekeliruan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.